Anda menyatakan Paulus bahwa waktu di mengaku. Gua Hira menjadi saksi. Tolong, di-mute, Anda nggak di-mute. punya akal. Iya. sebenarnya. Di mute. Gantian dong ngomong Lu kalau tidak mau diam, ku buat seperti tadi, ku bikin sambal kau. Lempar keluar. Enggak, ku bikin sambal dulu baru ku injak-injak. Dengarkan. 1 Korintus 9 nomor 20. Pendiri agamamu mengatakan begini. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, saya berpura-pura seperti orang yang tunduk di bawah hukum Taurat, meskipun saya tidak tunduk di bawah hukum Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak orang yang taat kepada Taurat. Sama seperti kau. Kepada orang Islam saya menulis mu'allaf supaya saya bisa menipu umat Islam. Sama Paulus ini kau. Sama Paulus. Persis. Anda ngomong tapi nggak ada isi. Itu isi. Anda cuma bisa Saya tanya sama nggak ada isi Anda. Saya tanya, kenapa kamu mengatasnamakan dirimu mu'alaf? Kemarin saya saksi Kristus, Anda nggak pernah angkat lagi ke atas. Paulus kau ajak ke sini, pun saya hadapi. Kenapa? Yudas Kenapa? kau bangkitkan Kenapa? lagi Tuhan kau itu dari tiang salib pun kau hadapi. Apalagi cuman level kayak kau. Karena kemarin kau bilang gua batu di Gua Hira gua jadikan saksi. Cemana di mana otakmu? Yosua 24 nomor 27. Itu nggak sama, nggak sama. Itu Apanya nggak yang bisa nggak itu sama? jadi Apanya referensinya. yang tidak sama? Kau caplok sana sini, kau Apanya jadikan yang referensi. tidak sama? Apanya Itu yang nggak tidak sama? nyambung. Kau baca Jangan Yohanes. goblok, goblok. Kau Nggak baca nyambung, goblok. Yosua 24 nomor 27, bacakan ke saya. Baca sekarang. Silakan baca Bang Mu'alaf. Baca. Jangan sampai saya joget ya, itu hal mahal. Seumur umur saya barusan joget tadi. Nggak sama, Nggak itu nggak sama. Baca, Ngapain ku baca kalau nggak sama? baca dodol, baca. Kau sendiri lah yang baca. Ini kamu kalau menganggap kau sama. banyak bicara, ini gigi atas muka taruh di sini, gigi bawahmu nanti ku ganjal mulutmu kayak gini. Ku suruh baca juga. Nggak ada isinya kau ngomong kan. Kamu Baca. kalau udah nggak ada datamu, kau gitu ngomong. Baca dalilnya Yosua 24 nomor 27. Nggak sama, Baca. udah 10 kali ku baca nggak ada ikatannya itu. Baca. Ya. Sekalian aja rumput, tanah kau jadikan saksi semua. Baca. Ketika kau mempertanyakan sesuatu ke orang, Baca, tapi ketika baca. standar itu Kenapa sih dijadikan nggak mau baca, Bang Mu'alaf? Baca. Nah, jadi Baca. standar yang Anda Udah. gunakan kepada orang dan standar yang Anda gunakan kepada diri Anda itu berbeda. Kenapa Mana sih nggak bisa mau seperti baca? itu? Kenapa sih, Bung? Kenapa nggak mau baca? Saya Kenapa? turun dulu, host. Ada direpot lagi nih sama penyembah Yudas. Siap, Baru naik kan? Gurunda. Siap, Iya. Gurunda. Oke. Kenapa nggak mau baca? Coba kenapa nggak mau baca? Alasannya apa? Coba, aku pengen tahu. Alasannya apa? Woi, alasanmu apa? Nggak mau baca? Aku sudah pernah baca, tapi itu nggak ada keterkaitan. Isinya apa isinya? Kalau sudah pernah baca, kira-kira isinya apa? Isi itu menyatakan bahwa Harun menjadikan batu itu saksi bagi orang Israel. Itu istilahnya di situ, bukan literal. Bukan literal, terus apa? Bukan samanya? literan, terus apa? Mililiter. Ketika Juma menanyakan kepada saya, saksi Yohanes siapa mengenai perkataan Yesus, saya menjawab mereka Lo sejaman. enggak, tunggu dulu. Logika. Dulu isinya apa? Coba, Logika. isinya apa emang tadi? Tetapi Isinya apa? ketika saya Lanjut bertanya, Gurunda. apakah saksi Ngomong Nabi terus dia. Muhammad Ih. menerima wahyu? Dia mengatakan Ngomong terus batu. dia. Nah, dari mana dasarnya? Bang Mu'alaf ngomong dulu 2 menit, nanti kita dengerin, nanti Bang Juma ngomong gitu loh, gantian ngomongnya. Oh ya, oke, silakan. Ya gitu dong, Bang Mu'alaf ngomong dulu lah. Silakan ngomong dulu 2 menit. Ya, oke. Tapi saya nggak nampak ini. Di mana saya kira-kira ya? Ada. Lanjut, silakan. Oke. Begini, ketika Juma mempertanyakan saksi siapakah saksi Yohanes, saya menjawab itu saksinya dia adalah sejaman dengan Yesus. Artinya dia selalu bersama-sama Yesus. Jadi masih ada kemungkinan atau masih masuk akal dia mendengar sendiri perkataan Yesus. Dan saya mempertanyakan, bagaimana Anda mempertanyakan saksi terhadap kitab suci yang Anda percayai? Dia menjawab batu-batu di Gua Hira yang menjadi saksinya. Apakah menurut Anda ini relevan jawaban ini? Saya rasa ini jauh. Kalau saya juga menjawab batu yang di dekat Yohanes, cemana? Begitu.
Oke, itu aja. Oke, silakan Abang Da. Ya, kamu kan bertanya tentang kebenaran sesuatu itu bisa dikatakan benar kalau ada saksi. Kan gitu ya. Kalau tidak ada saksi, maka kebenaran itu tidak jadi benar sesuai dengan keinginanmu. Kalau itu yang kamu jadikan sebagai sandaran, ya, saya bacakan kepadamu tadi ya, Yosua 24 nomor 27. Dengarkan saya. Bukti kesaksian daripada batu yang ada di Gua Hira itu untuk membenarkan adanya pewahyuan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pelaporannya kemudian akan kebenaran hal ini kepada Allah yang telah menjadikan hal itu terjadi. Yosua 24 nomor 27, kata Yosua kepada bangsa itu, ini Yosua tidak berbohong. Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab batu ini telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Ini adalah hal yang sangat luar biasa ini. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Padahal saya mengatakan kemudian yang menjadi saksi adalah batu yang ada di Gua Hira. Itu tidak ada dalil. Itu tidak ada dalil. Itu hanya ucapan saya saja. Tapi Anda permasalahkan ucapan seorang Nabi Yosua kepada bangsa Israel. Anda tidak permasalahkan. Lucu kan? Nah sekarang, kalau Anda kemudian menolak persaksian yang apa yang saya katakan, Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran 22 tahun lamanya. Sejazirah Arab menjadi saksi pewahyuan. Kenapa bisa demikian? Buktinya mereka beriman kepada Quran. Apa yang diterima Rasulullah mereka dengar dan seterusnya. Ingat, yang menerima wahyu hanya dia seorang diri. Maka orang lain tidak akan pernah bisa melihat malaikat tersebut kecuali malaikat tersebut merubah dirinya menjadi manusia. Itu baru, karena malaikat itu adalah makhluk yang gaib. Yang bisa melihatnya adalah kepada siapa dia datang. Pahami itu. Makanya di dalam Yohanes 8 nomor 16-15 Yesus mengatakan, aku dan Bapakku dua saksi, tidak ada yang lain. Dan di dalam kitab Taurat dikatakan dua saksi itu sah. Kata Yesus, akulah yang menjadi saksi, satu, dan Bapakku lah yang menjadi saksi untukku, dua. Begitu juga Rasulullah, akulah yang menjadi saksi, satu, dan Allah Tuhanku yang menjadi saksi, dua. Ditambah malaikat Jibril, tiga. Lebih kuat Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang saya ingin tanya kepada saudara, kalau Anda mengatakan saksi adalah tolak ukur kebenaran, izinkan saya memohon maaf sebelumnya sebelum saya bertanya. Siapa saksi Bapak Anda meniduri ibu Anda sehingga Anda yakin bahwa Bapak dan ibu kandung Anda adalah yang sekarang? Jawab. Siapa yang menjadi saksi di situ pada saat ibu dan Bapak malam pertama? Jawab. Pertama dulu, kalau masalah saksi, berarti Anda nggak bisa menyediakan saksi, itu ya kan? Berarti tidak ada saksi di situ selain Nabi sendiri yang menerimanya. Oke, clear di situ.